bertiga. Di sini ada saya Suci. Saya Vincent. Saya Dewi. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai Minangkabau Trip. Di sini kami awalnya akan berada di Daka-Daka, yaitu pusat oleh-oleh di Batu Sangkar, dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke tempat wisata lainnya. Selamat menyaksikan. Nilai yang terkandung dalam dakak-dakak, khususnya dalam konteks makanan adat, meliputi nilai kesepakatan atau musyawarah, penghormatan kepada tiga tungku sajarangan, tokoh adat, dan nilai religi. Dakak-dakak juga memiliki nilai-nilai lain seperti kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai. Dakak-dakak merupakan produk kering yang biasanya dijadikan makanan selingan atau cemilan yang banyak diminati masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Pariangan. Dakak-dakak berbahan dasar tepung beras yang dicetak menggunakan tempurung kelapa yang sebelumnya telah dilubangi kecil-kecil sehingga berbentuk untayan mie kering seukuran kelereng. Pada pengolahannya, dakak-dakak digoreng sehingga mengandung minyak. Pada cuplikan video ini, kami mengambil proses pembuatan daun durian yang dimana pembedanya dengan dakak-dakak hanya terletak pada penambahan daun serai. Baik teman-teman semuanya, kami sekarang berada di Istana Pagaruyan. Selamat menyaksikan. Untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Istana Pagaruyung ini. Sebelum perkenalkan, saya ini Suci dari kelompok P5. Di sini saya ingin bertanya Pak, sebelumnya udah berapa lama Istana Pagaruyung ini berdiri Pak? Kalau Istana Bahasa Pagaruyung yang sekarang berdiri itu dibangun tahun 2008 dan beroperasi kembali 2013. Jadi kalau sampai ini baru 12 tahun lah kalau istana yang sekarang. Tapi kalau berbicara sejarahnya, bahwasanya kerajaan Pagaruyung ini sejatinya itu sudah ada sejak tahun 1347 Masehi. Jadi sampai akhir kejayaan kerajaan ini tahun 1830-an. Jadi kalau secara proses kerajaan itu lebih kurang 500 tahun. Nah, tapi kalau untuk fisik bangunan, kalau yang sekarang ini baru 12 tahun lah. Itu Pak, sebelumnya saya pernah mendengar informasi bahwa Istana Pagaruyung ini pernah mengalami kebakaran. Ya. Nah, itu bagaimana cara mengembalikan operasionalnya lagi? Jadi sebenarnya kebakar pertama kali itu kan tahun 1804 yang pertama kali. Nah, pemerintahan kita setelah merdeka pada saat itu gubernur namanya Pak Harun Zain, Profesor Dr. Harun Zain, dan setahu saya itu dibuat Istana Bahasa Pagaruyung ini itu pasca konflik yang pernah terjadi di sini. Dulu pernah ada konflik di tahun 1960-an di Sumatera Barat yang kita kenal PRRI, Permesta, yang katanya orang Minang itu pengkhianat bangsa, yang kata orang Minang itu pengen lepas dari Indonesia katanya. Dan itu adalah sebuah isu yang diakunkan yang membuat orang Minang merasa ada ketakutan. Nah, jadi pada saat itu kondisi Minangkabau tuh orangnya terpecah. Bahkan ada orang Minang mohon maaf ganti identitas. Kalau dulu orang Minang nama-namanya ya nama keislaman lah. Yang kayak laki-laki kita tahu ada namanya Zainuddin, Amiruddin seperti itu. Kalau yang perempuan ada Fatimah, Siti. Nah, karena ketakutan ketahuan identitas tentang keminangannya, banyak lah orang ganti Minang yang seolah-olah namanya ya ada Bob, Alex, John kayak gitu kan. Nah, tetapi itu mengakibatkan terpecahnya orang Minang pada saat itu. Nah, makanya sebuah gagasan dibuat kembali istana tahun 76 oleh pemerintahan pada saat itu Pak Harun Zain, dan pembentukan itu dibuat tim ahli. Dan tim ahli ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang kerajaan ini di Sumatera Barat secara keseluruhan, bahkan sampai negara tetangga Malaysia. Negeri Sembilan nama kerajaannya.
Nah, di Negeri Sembilan itu ada sebuah istana namanya Istana Sri Menanti yang katanya mirip dengan istana asli dulu. Karena secara dokumentasi, bentuk istana asli kita nggak tahu. Kita nggak ada foto. Nah, pembuatan istana ini dengan kajian itu, maka dibuatlah istana dengan konsep 3 lantai, 72 tiang, dan 11 gonjong. Dan fungsinya itu sebagai museum. Sampai tragedi yang kedua terjadi tahun 2007. Di mana istana itu kesambar petir, habis 100%, nggak ada yang tersisa, namun dokumentasi data-data tentang kerajaan ini masih ada. Dibuatlah istana seperti yang sekarang kembali. Maka itulah 2013 dibuka lagi sampai hari ini. Ini merupakan tempat putri raja yang kedua tinggal, dan di sini merupakan tempat khususnya yang dinamakan dengan Anjung Pariyang. Berbagai nilai budaya, sejarah, dan filosofis. Bangunan ini merupakan cermin kehidupan dan adat istiadat Minangkabau. Dengan ukiran-ukirannya yang mengandung pesan-pesan luhur, istana ini juga memiliki peran penting dalam sejarah Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan dan keidiaman raja. Selamat pagi semuanya. Pada hari kedua ini kami dari kelompok P5 akan mengunjungi tempat Pandai Sike yang merupakan tempat tenunan songket. Selamat menyaksikan. Songket khas Pandai Sike selain indah juga menyimpan berbagai nilai penting. Songket ini adalah warisan budaya Minangkabau yang kaya akan nilai seni dan tradisi. Motif-motifnya memiliki makna simbolis yang mempresentasikan kehidupan sehari-hari, alam, dan keyakinan masyarakat Minang. Sejarah songket sendiri itu biasa dari mana ya, Bu? Kalau sejarah songketnya kan nama desa sini kan Pandai Sike. Pandai itu artinya pandai, Sike itu artinya sisir. Jadi sejak zaman dahulu dari nenek moyang kami sudah ada pembuatan songket ini. Oke. Untuk cara pembuatannya ada berapa ya? Ada berapa aja ya, Bu? Ini cara pembuatannya kayak gini. Oh, berarti cuma ada satu cara pembuatannya, Bu. Kalau untuk motifnya gimana, Bu? Motif Minang itu ada lebih kurang 350 macam motif. Cuma yang sering dipakai seperti pucuk lebong, itik pulang petang, saik waji, lape ampe, selapak gadang, selapak kete, itu lebih kurang motifnya. Untuk songket sendiri udah sampai mana ya, Bu? Udah sampai ke negara-negara yang lain? Sudah sampai ke mancanegara, ke Belanda, ke Australia, ke Jerman, Singapura, Malaysia, Brunei, sudah sampai ke mancanegara. Oke, baik. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih ya, Bu. Sekian video kearifan lokal kami. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun masyarakat yang mendengarnya. Sekian, terima kasih.